Selamat hari Rabu, kembali kita mau berbakti kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau sampai pada hari ini kami masih boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Persiapkan hati kami, urapi hamba-Mu, Gembala, dan juga seluruh kaum wanita yang mendengarkan firman itu dan menjadi berkat kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu wanita Deborah yang dicintai Tuhan. Siang hari ini saya berada di Kaliurang, di Hotel Akasa, di Soto Tasik Makuti. Tempatnya Ibu Heni Kaweda. Soto yang enak sekali. Tuhan, pada siang hari ini saya beri judul Sudah Selesai. Hari ini kita merayakan Paskah. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja, kita ibadah online, tapi biarlah puasa Paskah itu boleh ibu-ibu dan saya alami. Ada 7 perkataan Yesus ketika dia mati di salib. Satu yang akan kita pelajari yaitu sudah selesai. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang 6 dikatakan bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ketika wanita datang, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus, mereka melihat kuburnya kosong. Tidak ada Yesus di sini, kosong. Dan malaikat yang bertemu dengan wanita ini berkata, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Mari kita serukan kaum wanita Deborah. Yesus hidup, Yesus bangkit. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar kata sudah selesai. Sudah selesai dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai, tetelestai misalnya. Artinya sudah finish, sudah sempurna, sesuai dengan apa yang diinginkan. Sudah tuntas segala apa yang harus Yesus kerjakan, nubuat-nubuat yang sudah dikumandangkan berapa puluh ribu tahun yang lalu, dan itu semua sudah dilakukan oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib. Di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ini perkataan Yesus disalib, perkataan yang terakhir. Mari kita belajar hal apa saja yang Yesus lakukan di kayu salib. Hal apa saja yang Yesus kerjakan ketika dia berkata sudah selesai. Yang pertama, sudah selesai adalah seolah-olah pekikan kemenangan dari Yesus bahwa maut telah dikalahkan. Kuasa dosa, kuasa maut telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan berarti tidak ada kematian kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa orang banyak. Jadi yang pertama, sudah selesai, artinya menang atas kuasa maut, menang atas dosa. Sehingga kita tidak lagi harus mati karena dosa, tetapi kita boleh selamat karena darah Yesus yang telah dikorbankan di kayu salib. Yang kedua, memulihkan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Di dalam Matius 27 ayat 51 dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi ketika Yesus disalib, maka tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci terbelah menjadi dua. Artinya ketika umat Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, tidak perlu lagi harus perantara imam besar, tidak perlu lagi harus perantara seorang hamba Tuhan. Ibu-ibu wanita Deborah,
bisa langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sudah selesai mempunyai arti yang kedua, memulihkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Oh, alangkah indahnya karena ibu-ibu dan saya bisa langsung bertemu dengan Tuhan, bisa langsung bersekutu dengan Tuhan, bisa langsung berdoa. Apa yang kita ingin sampaikan, kita bisa langsung datang ke ruang maha sucinya Allah, yaitu hadirat Tuhan. Kalau dulu orang-orang biasa, umat biasa tidak bisa masuk ke ruang maha suci, hanya imam besar. Tetapi sekarang, ketika Yesus telah mati di salib dan bangkit, maka sudah selesai. Artinya memulihkan hubungan Tuhan dan manusia. Yang ketiga dikatakan juga menanggung penyakit. Tuhan ingin bilang bahwa semua tubuh yang dihancurkan, darah yang keluar, tetesan-tetesan darah, bilut-bilut Tuhan, semua yang terjadi di salib, yaitu untuk menanggung atau untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Dalam 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika Yesus disalib, bilur-bilurnya, tubuh Yesus, darah Yesus yang tercurah untuk menanggung segala, menyembuhkan segala penyakit kita semua. Mungkin saat ini ada ibu-ibu yang sedang menderita sakit, ataupun siapapun yang mendengar firman pada saat ini ada yang menderita sakit, datang kepada Tuhan. Percayalah, oleh bilur-bilurnya semua penyakit sudah disembuhkan. Ada jemaat wanita Deborah juga yang kena kanker payudara, dan oleh kemurahan Tuhan dia boleh disembuhkan. Puji nama Tuhan. Maupun punya pengalaman-pengalaman yang lain, Ibu Sartono yang pada saat itu beberapa tahun yang lalu sudah tidak sadar di ruang ICU, tapi kalau sampai saat ini masih hidup, itu semua kemurahan. Sudah selesai yang ketiga, menanggung atau menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita. Yang berikutnya, keempat, mematahkan kemiskinan atau kutuk, supaya di dalam Yesus segala kutuk sudah dihancurkan dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus telah mematahkan kutuk dan mematahkan kemiskinan. Seringkali mungkin ada kutuk-kutuk yang pernah ditimpakan kepada kita, baik kutuk-kutuk nenek moyang ataupun kutuk-kutuk orang tua yang ngomong seenaknya. Ada orang yang pernah dikutuk, kamu tidak mungkin dapat jodoh, anak kurang ajar, kamu pasti hidupnya miskin. Dikutuk oleh orang tuanya sendiri, maupun oleh teman, atau mungkin oleh ilah-ilah yang pernah berhubungan dengan saudara di masa-masa yang belum percaya Tuhan. Ketika kita terima Yesus dan percaya kepada Yesus, mati di salib Yesus untuk menanggung segala kutuk dan menanggung segala kemiskinan. Karena Yesus datang supaya hidup kita tidak dibawa kutuk dosa, tidak dibawa kemiskinan, kemelaratan, miskin menderita, tetapi bebas dari kutuk dan hidup di dalam berkat Tuhan. Yang terakhir adalah dikuduskan, dibenarkan, dan disucikan sekali dan untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita seorang diri dengan kekuatan kita tidak mampu kita hidup benar, tidak mampu kita hidup kudus, tidak mampu juga kita hidup suci di dalam dunia ini. Manusia jasmani kita, nalurinya itu maunya berbuat dosa,
maunya berbuat jahat, maunya berbuat yang jauh dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu kematian Yesus di salib sudah selesai. Artinya Tuhan di atas kayu salib menguduskan, membenarkan hidup kita dan menyucikan kita sekali dan untuk selama-lamanya. Wanita Deborah yang dikasih oleh Tuhan, semua itu dilakukan oleh Tuhan. Harga yang harus dibayar adalah darah Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib. Dan semua itu diberikan secara cuma-cuma kepada ibu-ibu dan saya. Siapa yang percaya? Bukan berarti gratis itu, cuma-cuma itu barang murah, bukan. Justru dengan darahnya yang sangat mahal. Kalau kita suruh membayar, tidak ada satupun yang bisa membayar segala apa yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Sudah selesai. Pertama, selesai menang kuasa dari maut, dari dosa. Yang kedua, memulihkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Yang ketiga, menanggung penyakit. Yang keempat, mematahkan kutuk kemiskinan, supaya hidup kita tidak hidup dalam kutuk, tapi hidup dalam berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Dan yang kelima, dikuduskan, dibenarkan, dan disucikan. Puji Tuhan, kita punya Yesus, bukan Yesus yang mati, tapi terbukti bangkit dari kubur dan naik ke surga. Yesus yang telah hidup Paskah, Yesus bangkit. Terimalah kuasa Paskah, terimalah kemenangan dari Tuhan. Sudah selesai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kematian dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus telah bangkit dari mati. Bapa, kami berdoa buat seluruh wanita Deborah. Segala penyakit, kalau mereka punya penyakit, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan oleh pilurnya sembuh. Kalau ada yang masih hidup dalam kutuk di masa-masa yang lalu, sehingga merasa terus menderita, dalam nama Yesus segala kutuk sudah diganti dengan segala berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu memberkati rumah tangga, keluarga, ibu-ibu wanita Deborah. Biarlah mereka menerima kuasa Paskah, kebangkitan Yesus, memberi kemenangan, menang atas maut, menang atas dosa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.